Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di pelajaran bahasa Inggris pertemuan ke-8 ya, setelah kemarin melaksanakan ujian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang reading yang fokus kepada IELTS. Nah, ini pertemuan ke-8. Semoga kalian tetap semangat selalu. Nah, pada pertemuan ke-8 ini saya akan membahas tentang soal-soal yang di situ kita dituntut untuk menjawab yes, no, not given. Atau true, false, and not given. Nah, sebagai gambaran seperti ini. Biasanya ada passage atau informasi di atasnya, terus kemudian di bawahnya ada pernyataan. Di sini contohnya ada 4 pernyataan. Saya pada kesempatan kali ini akan fokus membahas tentang true, false, or not given. Jadi pada 1, 2, 3, 4 ini kalian tinggal menjawab apakah ini true, false, not given. Tinggal umpamanya pertanyaan nomor 1, nanti di kolom jawaban tinggal jawab true, false, or not given. Tulis seperti ini apa adanya. Itu gambarannya. Namun begitu saya ingin menjelaskan apa itu yes, no, and not given. Kalau yes, no, not given itu berkaitan dengan opini seseorang atau opini sang penulis. Jawaban yes kalian memilih yes itu apabila statement agree match with the claim of the writer. Jadi apabila statement itu berhubungan atau match sesuai ya dengan klaim penulisnya. Berbeda dengan no. Kalau no, statement contradict the claim of the writer. Berbeda, statement yang ada itu yang di bawah yang pendek-pendek itu tadi 1-4 berkontradiksi atau berlawanan dengan claim of the writer, klaim penulisnya ya. Sedangkan not given, it is impossible to say what the writer think about this. Apabila dia tidak mungkin dikatakan oleh seorang penulis, maka dijawab not given. Di sini yang kedua bentuknya adalah true, false, and not given. Kalau ini berkaitan dengan factual information, informasi yang berkaitan dengan fakta yang ada itu. Jawaban true itu kalian pilih apabila statement agree with the information. Apabila statementnya tersebut berkesesuaian, meet with the information, ketemu dengan informasi yang ada di bacaan di atasnya. Kemudian false apabila statement contradict atau berlawanan, contrast with the information ya, kontras dengan informasi bacaan di atasnya. Sedangkan yang not given ini sama dengan yang tadi, if there is no information on this, tidak ada informasi yang ada di bacaan di atasnya. Kita lihat langsung menginjak kepada contoh ya, secara sederhana. Di sini ada contoh bacaan. The majority of people who graduate university found it difficult to get a job. Mayoritas orang-orang yang lulus dari universitas menemukan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ini pemaknanya mayoritas ya. Terus kemudian ada pernyataan, after finishing the tertiary education, all people had difficulties to find employment. Di sini meskipun ada kesamaan graduate university sama tertiary dengan education ini. Terus kemudian difficulty get a job sama dengan difficulties to find an employment. Cuman di sini titik tekan kita ada bacaan majority and all di sini. Pemahaman di atas di bacaan mayoritas saja, sedangkan di sini pernyataannya bahwa semua orang itu menemukan kesulitan dalam menemukan pekerjaan. Jawaban kalau sudah berlawanan dengan seperti ini, maka dia false, salah. Dianggap salah ya,
karena di sini majority ini all. Terus kemudian the passage, the charity raises money to pay for education and daily need for poor people. Jadi penggalang amal itu menggunakan uangnya untuk membayar pendidikan dan kebutuhan sehari-hari orang yang miskin. Pernyataannya adalah the charity spend more of the money raises on schooling for poor people than on their daily requirement. Sedangkan dalam pernyataan di sini bahwa amal itu menggunakan maninya lebih kepada sekolah untuk orang-orang miskin ketimbang kebutuhan sehari-hari. Ini informasi pernyataan ini tidak sama, tapi tidak ada secara jelasnya bahwa charity itu di sini kan seimbang antara education dan daily need. Nah, sedangkan di sini pernyataannya adalah spend more of the money raised on schooling than daily requirement. Jawabannya adalah not given. Tidak ada informasi bahwa uangnya itu digunakan lebih kepada kepentingan sekolah ketimbang kebutuhan sehari-hari, Pak. Karena di sini informasinya pay for education and daily need of poor people. Informasi yang ketiga, just over 400 million acres of land are being used for agriculture. Jadi lebih sedikit 400 million hektar tanah digunakan untuk agriculture di Amerika ya. Nah, pernyataannya adalah at the present ini sama at the being. Saat ini ya. Ini kalimatnya meskipun tidak ada tulisan at the present tapi sudah jelas are being itu present continuous atau progresif ya. Sedang terjadi. Jadi itu maknanya adalah sekarang. Ini sama. In Amerika ini sama, hanya dibalik ada di depan. About ini sama dengan just over. Just over itu lebih sedikit, sedangkan ini about itu bisa lebih sedikit, bisa sedikit di bawahnya. Jadi sama saja. About 400 million acres of land are allocated for agriculture. Used for ini sama dengan allocated for. Informasinya, jadi jawabannya adalah true, benar apa adanya. Informasi yang ada sesuai dengan pernyataan yang di bawahnya. Nah, di sini sedikit bacaan lebih panjang lagi, sekaligus diikuti 4 pernyataan. Pernyataan yang pertama adalah the people were drawn for all over to see the Thames Tunnel. Apakah pernyataan ini true, false, or not given? Di sini saya udah kasih bantu. People come from far and wide to see. Sama dengan ini ya. Jadi orang-orang datang untuk melihat, ini orang-orang tertarik untuk melihat the Thames Tunnel. The first tunnel ini maksudnya ya kembali ke sini. Jadi jawabannya di sini adalah true, benar. Jadi pernyataan ini sesuai dengan informasi yang ada di atasnya ya. Terus kemudian pernyataan yang kedua, people were able to travel by sea or land in those days. Jadi pada pernyataan di sini bahwa orang-orang pada saat itu mampu pergi menggunakan di laut atau di darat. Nah, di sini ada informasi the act of sail and horse drawn coach. Nah, jadi sama kan? Sail ini kaitannya sama dengan sea, land itu horse itu kalau kuda kan ada berjalan di daratan ya. Jadi informasinya sama. Jawabannya adalah true. Yang ketiga, pernyataannya adalah status of the tunnel could be purchased as souvenir. Kata kunci di sini yang sangat penting adalah souvenir. Di sini ada souvenir. Cuma status of the tunnel itu tidak spesifik disebutkan di pernyataan di sini. Sehingga jawabannya adalah not given. Tidak ada informasi is given about the type of souvenir sold. Tidak ada bentuk-bentuk tentang souvenirnya di sini, termasuk status of the tunnel ini. Di informasinya tidak ada, not given. Pernyataan yang keempat, ini harusnya nomornya 4 ya. Time of the building, the tunnel was make money as
tourist attraction. Jadi tujuan dibuatnya channel untuk mendapatkan keuntungan uang ya dari tourist attraction, dari kegiatan atraksi kepada turis ya. Nah di sini sudah sangat jelas was not the idea atau tujuannya, of course the building itu sendiri, the channel was not entertainment but to move cargo and turn a profit. Jadi tujuannya bukan tourist attraction atau not entertainment, tapi move cargo terus kemudian untung ya. Maka jawabannya adalah false. The aim was not to make money through moving. The aim to make money through moving cargo. Jadi mendapatkan untung dari move cargo ya, bukan untuk entertainmentnya itu sendiri. Jadi ini salah ya. Baik, itu saja sedikit tips tambahan ya. Di sini spend time reading and analyzing the question statement. Ketika sudah ada bacaan, baca sekilas, skimming, and then analyze the statementnya itu sendiri. Apakah ada? Kalau semisal tidak ada, langsung not given. Jangan terlalu kok informasi kadang bisa saja orang membaca informasi kok ulang-ulang nggak ada. Ya sudah langsung not given. Nanti habis waktunya ya kalau terlalu lama. Terus kemudian you are not trying to match the keyword, you must match the meaning. Di sini kalian itu untuk bukan mencari kesamaan katanya, tapi mencari kesamaan arti. Jadi ketika ada pernyataan, dilihatlah makna di balik pernyataan tersebut, terus kemudian cari informasi yang sesuai dengan makna yang ada di pernyataan ya. Bukan hanya katanya yang dimainkan. Paraphrase. Nah, dalam ayat seringkali memang paraphrase yang digunakan. Umpamanya study diganti dengan learned. Nah, itu sudah biasa ya. Karena biar di sini kita dituntut untuk bisa meningkatkan vocabulary dalam bahasa Inggris ketika belajar IELTS. Look at for common traits. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau di informasinya semua all, terus kemudian di pernyataan some atau majority itu sudah berlawanan ya. Jadi sudah sangat biasa kalau sudah ada kayak gitu ya udah jawab aja salah gitu ya. Kalau berkebalikan. True, false, not given are yes, not given use the same technique. Nah, iya memang sama. True itu yes, false itu sama dengan no. Tapi ketika instruksinya suruh tulis true, jangan tulis yes, meskipun ini sama pemaknaannya ya. Ikuti sesuai instruksi. Answer come in order. Nah, seperti yang tadi pertanyaan 1 itu ada di informasi paling atas, kedua mengikuti di bawahnya, yang terakhir mengikuti ya. Jadi rata-rata seperti itu meskipun itu tidak saklek. Jadi informasinya yang pernyataan pertama ada di informasi paling atas gitu. Keep your eyes on the next question. Nah, selalu siap ya dengan pertanyaan berikutnya. Remember of the meaning of false no and no. Ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini berkaitan dengan informasi factual information. No, ini klaim dari penulisnya ya. False and no itu the information doesn't not match atau tidak berhubungan. False and no itu the information is opposite, berlawanan. Terus kemudian if the question is true, false, not given, you cannot write yes, no. Nah, seperti saya bilang tadi, ketika true ya tulis true, yes ya yes, sesuai instruksi pertanyaannya. True maka ketika jawabannya tentang true kemudian kalian tulis yes, itu akan dianggap salah oleh yang koreksi ya penilainya. False, then you write no, maka wrong juga, salah. Can I write a letter instead of word? Umpamanya akan menulis T untuk true, bisa saja. Cuman saran saya tulisnya true, bahkan tulislah dengan kata-kata yang besar biar nanti tidak salah ketika dikoreksi. Karena bisa saja tulisannya kalian kurang bagus gitu ya. Beda ketika menggunakan komputer seperti sekarang sudah jamak di luar negeri seperti di Australia sudah menggunakan tes komputer untuk IELTS ini. Cuma kalau di Indonesia masih banyak menulis, maka jawablah dengan lengkap seperti itu ya. Nah, saya menggunakan referensi
itu IELTS List. List ini nama orangnya, panggilannya IELTS. Nah, kalian bisa buka untuk belajar lebih lanjut. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak, ini contoh-contoh latihan kalian bisa buka di sini. Nah, kalian bisa mendalami lebih lanjut. Karena saya hanya mengambil bagian di sini agar tidak terlalu panjang ya. Ya, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jaga kesehatan, tetap jaga social distancing ya untuk menghindar dari wabah virus corona ini. Salam keluarga di rumah apabila kalian pulang kampung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.